Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perwakilan, di sini kami dari angkatan 2022, jurusan Farmasi kelas B, dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan atau menyampaikan materi kami dengan topik organ tumbuhan. Sebelum kami masuk ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Rizka Syamatman. Perkenalkan, nama saya Prista Zara. Perkenalkan, nama saya Sewe Salamba. Perkenalkan, nama saya Kesha Blessing Mambi. Perkenalkan, nama saya Lita Febrianti Tampang. Perkenalkan, nama saya Angel Aikat Prakoso. Baik, perkenalkan, nama saya Olivia Sari Taudifu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tumbuhan ini merupakan sumber manfaat utama bagi seluruh makhluk hidup. Nah, salah satu manfaat tumbuhan adalah menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang punya beberapa organ penting di dalam tubuhnya. Nah, apa saja sih organ-organ pada tumbuhan? Semua akan kita bahas pada materi kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam bagian organ-organ tumbuhan, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan organ tumbuhan itu sendiri. Nah, organ-organ pada tumbuhan ialah salah satu dari klasifikasi makhluk hidup yang secara biologi dapat dikatakan bahwa tumbuhan itu termasuk ke dalam organisme multiseluler atau organisme yang terdiri atas banyak sel. Nah, dan organ sendiri ialah kumpulan jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Organ penyusun tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Kalau organ vegetatif sendiri adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan seperti penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Nah, organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif yaitu organ yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Nah, terdiri atas bunga, buah, dan biji. Bagian organ tumbuhan yang pertama adalah akar. Nah, akar ini memiliki nama latihan radix atau dalam bahasa Inggris disebut root. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, akar juga dapat didefinisikan sebagai organ tumbuhan yang bertugas untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Radikula berasal dari biji dan menghasilkan akar, dan bagian ini nantinya berkembang menjadi akar utama. Akar merupakan bagian bawah sumbu tanaman yang paling dahulu berkembang. Akar pada umumnya ini berwarna kecoklat-coklatan atau berwarna keputih-putihan. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Nah, terdapat dua sistem perakaran, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Kalau pada tumbuhan dikotil, akar akan tumbuh menjadi akar tunggal, sedangkan monokotil, akar akan tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi tudung akar. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, pemanjangan, pematangan, dan diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Struktur akar secara melintang. Bagian akar saat dipotong secara melintang akan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan primer akar. Struktur akar dipotong umumnya terdiri dari 3 bagian utama, di antara yaitu tudung akar, inti akar, dan rambut akar. Berikut penjelasan masing-masing bagian. Yang pertama, ada tudung akar atau root cap. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung saat ujung akar masuk ke dalam tanah. Yang kedua, ada inti akar, berada di pusat akar, fungsinya sebagai pengangkut air dari akar ke daun, serta penyebar fotosintesis dari daun ke bagian lainnya. Bagian ini akan tampak jelas di potongan membujur. Yang ketiga, rambut akar. Bagian yang berfungsi sebagai perluasan untuk menyerap air dan zat makanan di dalam tanah. Yang keempat, batang akar, letaknya berada di antara pangkal dan ujung akar. Yang kelima, ujung akar. Bagian ini akan terus tumbuh dan menjadi pengikat tumbuhan agar tetap kokoh. Struktur akar secara membujur. Saat kita memotong di bagian zona diferensiasi, struktur akar membujur akan terbagi menjadi beberapa jaringan antara lain. Yang pertama, jaringan epidermis. Lapisan pertama pada akar yang merupakan deretan sel rapat. Jaringan ini berfungsi sebagai susunan pelindung. Yang kedua, jaringan korteks. Jaringan ini memiliki susunan yang lebih tebal dan tersusun dari sel parenkim. Yang ketiga, jaringan endodermis. Jaringan ini melindungi pembuluh vaskular. Yang terakhir, pembuluh vaskular yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem untuk mengangkut air dan nutrien dari akar ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh floem untuk membawa hasil fotosintesis dari daun ke akar. Di sini bisa dilihat ada jenis-jenis akar tumbuhan. Yang pertama, ada akar tunggang. Yang kedua, akar serabut. Yang ketiga, akar napas. Yang keempat, akar pelekat. Yang kelima, akar gantung. Jenis-jenis akar tumbuhan.
Yang pertama, akar serabut. Jenis akar serabut memiliki bentuk seperti serabut, ukuran pangkal dan ujung akar hampir sama besarnya. Pada bagian akar serabut, hanya terdapat rambut akar dan serabut akar. Semua bagian akar serabut berasal dari pangkal batang. Yang kedua, akar tunggang. Jenis akar tunggang mempunyai akar pokok atau akar besar. Akar pokok memiliki cabang-cabang yang kecil, tidak hanya akar pokok dan cabang akar, tapi akar tunggang memiliki bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran akar pokok dan cabang akar terlihat jelas. Yang ketiga, akar gantung. Akar gantung ini berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga menggantung di udara. Akar gantung akan tumbuh panjang menuju ke tanah untuk mencari sumber air dan zat hara. 4. Akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah. Akar ini keluar dari batang pohon dan dahan paling bawah. Yang kelima, akar napas. Akar napas sebagian tumbuh tegak lurus ke atas berbentuk menyerupai pensil atau kerucut. Akar napas berbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Yang keenam, akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Akar pelekat terdapat pada tanaman yang tumbuh memanjat dan merambat. Yang ketujuh, akar semu. Akar semu merupakan suatu bagian atau organ atau jaringan yang terdapat pada tanaman, tetapi secara anatomi tidak dianggap sebagai akar meskipun berperan seperti akar. Organ tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh, dan keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang berbentuk silinder dan memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh nodus atau yang disebut tempat melekatnya daun dan tunas. Jaringan dasar pada dikotil dan monokotil. Secara umum, baik pada dikotil maupun monokotil, terdapat 3 bagian yaitu epidermis, berkas pembuluh, dan jaringan dasar. Untuk bagian epidermis, baik pada batang monokotil dan dikotil tidak terlalu berbeda secara anatomi. Perbedaan antara batang anatomi, batang dikotil dan monokotil terdapat pada jaringan dasar dan berkas pembuluhnya. Berkas pembuluh merupakan gabungan antara xilem dan floem. Kalau di batang dikotil, berkas pembuluhnya tersusun pada kambium. Nah, makanya terlihat melingkar dan lebih rapi. Hasilnya, pembelahan kambium ke arah dalam akan menghasilkan xilem. Kan pembelahan kambium ke arah luar akan menghasilkan floem. Sementara itu, pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Makanya, berkas pembuluhnya itu letaknya menyebar. Jaringan dasar pada batang dikotil dapat dibedakan menjadi korteks yang terletak di pinggir dan empulur di bagian tengah. Sedangkan pada monokotil, batas antara korteks dan empulur tidak jelas, sehingga disebut jaringan dasar saja. Ada perbedaan monokotil dan dikotil pada batang. Pada tumbuhan monokotil, umumnya batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, serta terus tumbuh meninggi. Nah, sedangkan batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang, serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan xilem dan floem. Berikutnya daun. Daun merupakan salah satu organ tanaman yang memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Pada jaringan daun terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan berbagai makanan untuk pertumbuhan. Dan di dalam daun juga terdapat zat warna yang dikenal dengan sebutan klorofil. Klorofil adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai jenis organisme yang memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis. Juga selain itu, di daun memiliki fungsi sentral sebagai tempat pernapasan bagi tumbuhan. Di dalam daun terdapat organ yang teramat penting yang bernama stomata. Secara fungsi, stomata ini adalah alat pernapasan yang ada pada tumbuhan. Berikutnya fungsi daun pada tumbuhan, yaitu yang pertama, sebagai media penyimpanan cadangan air dan makanan.
yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai alat pernapasan, dan yang keempat alat penguapan, dan yang kelima sebagai media untuk gutasi. Berdasarkan bentuk tulangnya, maka daun dibedakan menjadi 4 macam, yaitu daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, dan daun melengkung. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar dan tumbuhan dikotil memiliki peruratan menjalar. Di samping ini merupakan bentuk dari tulang-tulang daun tersebut. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Di samping ini adalah proses fotosintesis yang memerlukan bahan penyusun seperti karbon dioksida CO2 dan air H2O. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang dimiliki oleh tumbuhan, akan menghasilkan bahan organik berupa glukosa, C6H12O6, dan oksigen O2. Struktur daun memiliki dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Kedua bagian ini memiliki struktur yang berbeda. Yang pertama, pada bagian luar, daun terbagi menjadi 3 struktur, yaitu pelepah daun. Fungsi pelepah daun berguna sebagai tempat memposisikan daun pada tangkai batang. Terus yang struktur kedua itu ada tangkai daun yang berfungsi menjadi penghubung antara pelepah. Yang ketiga adalah tangkai daun, adalah batang kecil yang memiliki helaian daun. Lamina atau osikula adalah bagian paling penting dari keseluruhan daun pada umumnya. Lamina daun memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis dan melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua adalah bagian dalam struktur. Dalam daun itu terdiri beberapa bagian, yaitu ada jaringan epidermis. Jaringan ini berada di bagian luar pada daun bagian dalam. Bentuknya adalah sel berlapis, satu yang dindingnya akan mengalami penebalan. Dan yang berikutnya adalah jaringan mesofil, merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel parenkim. Sel-sel tersebut tersusun dalam jarak yang longgar, sehingga membentuk ruang atau rongga di antara sel-selnya. Jaringan mesofil pun terbagi menjadi 2, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Struktur berikutnya adalah bagian dalam. Struktur dalam daun terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan ini berada di bagian terluar pada daun bagian dalam. Bentuknya adalah sel berlapis satu yang dindingnya akan mengalami penebalan. Yang kedua ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel parenkim. Sel-sel tersebut tersusun dalam jarak yang longgar, sehingga membentuk ruang atau rongga di antara sel-selnya. Jaringan mesofil pun terbagi menjadi 2, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons berkas. Yang ketiga ada pembuluh angkut. Terdapat di bagian tulang daun. Fungsinya sebagai alat pemindah gula dan zat-zat lain yang berfungsi sebagai makanan tanaman. Pembuluh angkut juga berfungsi sebagai penguat daun. Selanjutnya, berkas pembuluh angkut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu floem. Floem yang merupakan pembuluh tapis. Fungsinya adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis tumbuhan ke bagian-bagian daun yang lain yang membutuhkannya. Yang kedua ada xilem. Xilem adalah pembuluh kayu yang berfungsi mengalirkan air dan zat hara menuju daun. Yang keempat ada stomata. Fungsi stomata pada daun adalah sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Stomata merupakan salah satu bagian penting dalam proses respirasi tumbuhan. Stomata juga memiliki sel penjaga
yang berfungsi untuk mengontrol proses terbuka dan tertutupnya stomata. Organ selanjutnya adalah bunga. Pengertian dari bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putik. Bunga merupakan bagian tanaman yang berbentuk dari modifikasi daun dan batang. Perubahan ini terjadi karena adanya sejumlah enzim yang dirangsang oleh hormon tumbuhan tertentu. Pembentukan bunga dikendalikan secara genetik dan sangat tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya, misalnya suhu, lama pencahayaan, dan ketersediaan air, serta kondisi tanah. Seperti pada tanaman lainnya, tidak semua bunga mempunyai hidup di iklim. Bunga akan tersebut sempurna bila memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin wanita berupa putik dalam satu organ. Bunga yang memiliki keduanya disebut sebagai hermaphrodiit dan bunga banci. Selanjutnya adalah jaringan penyusun organ bunga. Yang pertama, kelopak bunga yang disusun oleh jaringan parenkim, epidermis yang dilapisi oleh kutin, stomata, dan tricomata. Bunga ini juga disebut dengan calyx. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda, yaitu saat masih berbentuk kuncup. Setiap helai kelopak disebut sebagai sepal. Beberapa jenis bunga juga memiliki kelopak tambahan yang tumbuh secara bersebelahan. Kelopak tambahan ini disebut sebagai apical. Yang kedua adalah mahkota bunga, yang disusun oleh jaringan parenkim, yang mempunyai epidermis bunga tonjolan papila. Mahkota bunga disebut juga sebagai tanjuk bunga atau corolla. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak bunga. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Mahkota bunga cenderung memiliki warna yang indah dan menarik. Mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu untuk melindungi alat kelamin bunga serbuk sari yang putik. Yang ketiga adalah benang sari. Tangkai sari tersusun atas jaringan parenkim dan epidermis yang diselubungi kutikula kepala sari yang terdiri dari epidermis sebagai pelindung, endotecium yang letaknya sebelahan dalam epidermis, lapisan tengah terletak di sebelah kanan endotecium yang terdiri dari 2-3 lapis sel. Topetum dinding terdapat dalam kepala sari yang berkembang maksimum pada saat terbentuknya serbuk sari tetrat 4 mikrospora haploid. Dan yang keempat adalah dalam ovarium terdapat 1 lebih dari ovalium bakal biji. Secara umum ovalium tersusun atas megaspogarium, hasil perkembangan dari megaspor, nucleus, jaringan yang menyelubungi kandungan lembaga, integumen, jaringan yang mengelubungi nucleus, dan funiculus, tungkai yang mendukung bakal biji. Fungsi melekat bakal biji pada plasenta. Yang kelima, buah. Pengertian buah fructus adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah. Ovarium. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan membungkus dan melindungi biji. Buah dibagi menjadi 2, yaitu buah sejati, buah yang seluruhnya dari bakal buah. Contohnya mangga. Yang kedua, buah semu, buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Contohnya jambu biji. Struktur buah, jaringan penyusun organ buah. Yang pertama, eskekorap, lapisan luar merupakan bagian kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang lunak, ada yang keras. Eskekorap terdiri dari jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding sel tebal. Yang kedua, mesekorap, lapisan tengah. Pada beberapa buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah, seperti pada mangga dan apel. Mesekorap tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga, edokorap, lapisan dalam merupakan lapisan dalam yang mengelilingi biji. Edokorap tersusun atas beberapa jaringan epidermis dan ada yang disusun sklerenkim seperti pada tempurung kelapa. Yang keenam, biji. Pengertian biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Biji bisa disebut tumbuhan embrio yang tertutup oleh lapisan pelindung di bagian luar, spermatofit.
merupakan bagian dari proses reproduksi pada tumbuhan berbiji saat pembentukan biji. Pengertian biji menurut para ahli, yang pertama Salisbury tahun 1992, biji adalah proses radikula yang menghasilkan akar embrionik yang berfungsi sebagai perkembangbiakan tanaman karena adanya karbohidrat dan protein. Kamil pada tahun 1986, biji artinya benih yang difungsikan sebagai makanan maupun perkembangbiakan dengan mengandung kadar air sekitar 30-55% di dalamnya. Selanjutnya jenis biji pada tumbuhan. Jenis biji pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Kita bahas dulu tentang biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka biasa disebut dengan Gymnospermae, merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Pada tumbuhan biji terbuka, biji terletak langsung di antara daun-daun penyusun runjuk atau strobilus. Nah, bakal biji tumbuh di luar megasporofil. Nah, apa itu megasporofil? Megasporofil adalah sisi pendukung bakal biji yang berkumpul jadi satu dalam bentuk strobilus berkayu. Selain itu, ciri lain dari tanaman biji terbuka mempunyai bunga sejati dan mahkota bunga. Jumlah mahkota bunga tumbuhan juga kelipatan 3, serta mempunyai sistem perakaran yang serabut. Selanjutnya, jenis biji pada tumbuhan yang kedua yaitu biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae mempunyai ciri khas di mana seluruh tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Di dalam tumbuhan biji tertutup, tumbuhan yang bergabung sangat beragam seperti tumbuhan yang menjulang tinggi hingga tumbuhan pemanjat. Nah, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan berbiji tertutup monokotil atau berkeping 1 dan dikotil atau berkeping 2. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih bagian-bagian dari dikotil dan monokotil. Nah, pertama kita akan membahas tentang bagian dikotil dan fungsi masing-masingnya. Yang pertama adalah plumula. Plumula adalah poros embrio yang tumbuh ke atas yang nantinya akan tumbuh menjadi daun pertama. Yang kedua, radikulo, merupakan poros embrio yang tumbuh ke bawah selanjutnya akan menjadi primer. Yang ketiga, dari bagian dikotil itu adalah selubung biji, adalah selaput tipis yang melindungi biji dari kerusakan fisik serta mencegah penguapan air yang berlebihan. Hipokotil yaitu bagian embrio yang berada di bawah poros embrio. Selanjutnya, epikotil merupakan bagian embrio yang berada di atas poros embrio. Nah, embrio adalah calon tanaman atau tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio sendiri mempunyai bagian yang menempel pada kotiledon yang dinamakan poros embrio. Nah, apa sih kotiledon? Yaitu bagian biji paling besar yang berisi cadangan makanan untuk embrio. Nah, kita sekarang akan mengetahui bagian biji dari monokotil. Yang pertama adalah koleoriza. Koleoriza adalah struktur yang memiliki fungsi untuk melindungi radikula. Radikula merupakan bagian ujung bawah embrio yang akan berkembang menjadi sebuah akar. Koleoptil yaitu struktur yang mempunyai fungsi melindungi plumula. Apa sih plumula? Plumula adalah bagian ujung atas embrio yang akan berkembang menjadi daun. Selanjutnya, embrio. Embrio adalah calon tumbuhan atau tanaman baru yang siap berkembang. Ada juga skutelum. Skutelum merupakan gabungan dari kotiledon yang akan membentuk struktur khusus dan mempunyai fungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan kepada embrio. Nah, endosperma adalah bagian terbesar dari biji monokotil yang memiliki fungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, kita sudah mengetahui bagian dari dikotil dan monokotil. Berikut struktur biji tumbuhan. Yang pertama adalah kulit biji atau spermodermis, yang kedua tali pusar atau funiculus, yang ketiga ada inti biji atau nucleus seminis, yang keempat lembaga atau embrio, yang kelima daun lembaga, yang keenam radikula, 7 batang lembaga, dan 8 albumen.